kesehatan dan rajin cuci tangan memakai sabun supaya kita selalu terhindar dari COVID-19. Pada kesempatan kali ini, Pak Yesi akan menyampaikan materi pelajaran IPA, yaitu mengenai cara perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Jadi tujuannya nanti adalah anak-anak dapat membedakan cara perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Nah anak-anak, silahkan nanti kalian mengikuti video pelajaran IPA materi tentang cara perkembangbiakan hewan dan tumbuhan yang disampaikan oleh Pak Yesi. Oh ya, anak-anak juga boleh mencatat jika ada hal-hal yang penting pada buku kalian. Selamat mengikuti pelajaran, tetap semangat dan selamat belajar. Baiklah anak-anak, sekarang kita simak materi pelajaran dari Pak Yesi mengenai perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Langsung saja kita simak yang pertama, yaitu perkembangbiakan hewan. Tentunya kalian masih ingat bukan? Dulu kalian di kelas 4 sudah belajar tentang cara perkembangbiakan hewan. Cara perkembangbiakan hewan ada beberapa macam. Nah, yang pertama di sini ialah dengan cara generatif atau melalui proses perkawinan. Cara perkembangbiakan hewan secara generatif atau melalui proses perkawinan di sini dibedakan menjadi ovipar, yaitu dengan cara bertelur, vivipar, yaitu dengan melahirkan, ovovivipar, yaitu bertelur dan melahirkan. Contohnya apa saja? Mari kita simak gambar yang pertama, yaitu belalang. Kalian tentunya masih ingat bukan? Kalian sudah tahu bahwa belalang cara perkembangbiakannya yaitu dengan cara ovipar, yaitu bertelur. Kemudian yang kedua yaitu hewan kepiting. Apakah kalian tahu bagaimana cara perkembangbiakannya? Iya, betul sekali, yaitu dengan cara ovipar atau bertelur. Kemudian hewan lumba-lumba. Bagaimana cara perkembangbiakannya? Ya, lumba-lumba berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan. Kemudian ada hewan kelelawar, yaitu perkembangbiakannya dengan cara vivipar, melahirkan. Kemudian ada hewan kadal, yaitu perkembangbiakannya dengan cara ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Kemudian yang terakhir yaitu hewan ikan pari. Ini sama, perkembangbiakannya adalah secara ovovivipar. Masih banyak hewan-hewan di luar sana yang perlu kalian ketahui. Nanti anak-anak bisa melihat, membaca pada buku paket siswa. Kemudian cara perkembangbiakan yang kedua yaitu dengan cara vegetatif. Apa itu vegetatif? Yaitu cara perkembangbiakan tanpa perkawinan. Jenis-jenisnya ialah dengan cara membelah diri, misalnya pada hewan amoeba. Kemudian secara fragmentasi, yaitu pada cacing planaria. Kemudian secara tunas, yaitu pada hewan hidra dan anemon laut. Sekarang kita lihat membelah diri pada hewan amoeba itu seperti apa. Nah, ini adalah cara proses pembelahan diri pada hewan amoeba. Di dalam tubuhnya ini terdapat inti sel yang kemudian membelah dari satu hewan, membelah diri menjadi
2. Kemudian dari bagian-bagian yang diciptakan atau hasil pembelahan itu nanti juga bisa membelah diri menjadi banyak. Ini adalah hewan amuba, yaitu berkembang biak dengan cara membelah diri. Kemudian ada cacing pipih. Bagaimana cara perkembangbiakannya? Yaitu dengan cara fragmentasi. Fragmentasi di sini bukan hanya saja terpotong seperti ini saja, tapi juga bisa dari atas ke bawah, bisa dari samping kiri ke kanan seperti ini. Ini adalah fragmentasi pada cacing pipih, yaitu melalui potongan pada tubuhnya, fragmentasi. Nah, kemudian pada hewan hidra, di sini proses perkembangbiakannya yaitu dengan cara tunas. Ini adalah induknya, kemudian ini adalah anak atau tunasnya. Kemudian anak-anak, sekarang kita memasuki cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Kalian tentunya juga masih ingat bukan? Cara-cara perkembangbiakan pada tumbuhan, ya kita ulas satu persatu. Yang pertama yaitu dengan cara generatif. Pada tumbuhan apapun itu, jika cara perkembangbiakannya adalah dengan cara generatif, itu cirinya yaitu tanaman tersebut adalah tanaman yang melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Jadi cirinya adalah tanaman atau tumbuhan yang memiliki biji. Jadi intinya adalah bahwa perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan yang melalui proses penyerbukan. Penyerbukan oleh siapa? Yaitu oleh kepala putik dan benang sari. Nah, di sini terdapat gambar bagian-bagian bunga yang wajib kalian ketahui. Kita lihat satu persatu secara detail. Bagian-bagian bunga itu apa saja, teman-teman? Nah, sekarang kita lihat. Kita lihat yang pertama adalah kepala putik. Ini adalah kepala putiknya. Kepala putik ini adalah sel kelamin betina pada bunga. Kemudian ada benang sari. Di sini adalah benang sarinya. Jadi benang sari ini adalah sel kelamin jantan pada bunga. Kemudian ada mahkota. Ini adalah bagian bunga yang disebut dengan mahkota. Kemudian di sini ada bakal biji. Kemudian ada daun kelopak, di sini daun kelopak, ada dasar bunga, kita lihat, kemudian ada tangkai sari. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa bagian-bagian bunga ini bisa kalian lihat fungsinya masing-masing pada buku kalian. Jadi silahkan kalian bisa membuka pada buku kalian apa fungsi bagian-bagian bunga tersebut. Kalian boleh mencatat pada buku tulis kalian, kemudian kalian cermati fungsi dari bagian-bagian bunga. Nah, jadi yang dimaksud dengan penyerbukan itu ialah bertemunya benang sari pada kepala putik. Nah, kita lihat di sini macam-macam penyerbukan. Yang pertama ialah penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri ialah penyerbukan yang terjadi apabila benang sari itu jatuh pada kepala putik pada bunga itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua yaitu penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga itu yang seperti apa? Penyerbukan tetangga itu apabila benang sari itu jatuh pada kepala putik tangkai bunga yang lain tetapi masih dalam satu pohon.
Kemudian yang ketiga adalah penyerbukan silang. Artinya benang sari jatuh pada kepala putik bunga yang lain dan ini sudah berbeda pohon. Jadi pohon yang lain itu anak-anak. Nah, kemudian yang keempat adalah penyerbukan bastar. Apa itu? Penyerbukan bastar ialah penyerbukan yang terjadi apabila benang sari ini jatuh pada kepala putik bunga yang memiliki jenis yang lain tetapi masih dalam satu varietas. Jadi sudah berbeda pohon tetapi masih dalam satu varietas. Ini disebut dengan penyerbukan bastar. Perkembangbiakan tumbuhan yang kedua yaitu dengan cara vegetatif, yaitu tanpa perkawinan. Untuk yang pertama yaitu vegetatif alami. Contohnya apa saja anak-anak? Ya, di sini dituliskan contoh vegetatif alami yaitu tunas, umbi batang, umbi lapis, akar tinggal atau rizoma, geragi atau stolon, spora, dan membelah diri. Nah, sekarang kita simak contohnya. Ini adalah tanaman apa? Ya, pisang, yaitu dengan cara tunas. Kemudian ada pohon pinus, yaitu dengan cara tunas akar. Kemudian ada cocor bebek, yaitu tunas daun atau adventif. Kemudian kentang berkembang biak dengan cara umbi batang. Kemudian bawang merah, bawang putih, bawang bombay dan sebagainya yaitu dengan cara umbi lapis. Kemudian ada jahe yaitu berkembang biak dengan cara akar tinggal atau rizoma. Kemudian di sini ada gambar apa anak-anak? Ada yang tahu? Ya, ini adalah jenis pegagan atau antanan, yaitu berkembang biak dengan cara geragih atau stolon. Contoh lain misalnya adalah eceng gondok yang sering kita temui pada kolam-kolam ikan itu. Eceng gondok juga sama, berkembang biakannya yaitu dengan cara geragih atau stolon. Nah, di sini ada tanaman suplir atau tanaman paku. Nah, di situ cara pengembangan biakannya yaitu dengan cara spora. Spora adalah sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Jadi ini sebenarnya adalah sel. Ukurannya yang sangat kecil pada balik daun-daun ini adalah sporanya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada tanaman yang membelah diri seperti halnya pada hewan yang saya jelaskan tadi. Contoh tanaman yang membelah diri adalah volvox. Nah, kita lanjut anak-anak. Yang kedua yaitu cara perkembangbiakan vegetatif buatan pada tanaman. Contohnya adalah stek. Stek ini ada stek batang dan stek daun, kemudian cangkok, merunduk, dan kultur jaringan. Nah, kita cermati stek batang dulu ya. Untuk stek batang yaitu memperbanyak tumbuhan dengan cara menanam bagian tertentu dari tumbuhan itu tanpa menunggu adanya akar. Jadi pada tanaman singkong ini kita memotong batangnya, kemudian kita menanam, maka akan tumbuhlah tanaman yang baru. Ini adalah dengan cara stek batang. Kemudian untuk stek daun, misalnya ini adalah daun tanaman cocor bebek, ini bisa kita potong-potong kemudian kita tanam maka akan tumbuh menjadi tanaman yang baru. Nah, kemudian yang ketiga yaitu dengan cara merunduk. Jadi tumbuhan yang mempunyai batang menjulur kemudian berbuku masuk ke dalam tanah seperti ini, kemudian muncullah akar. Nah, ini adalah merunduk sehingga di sini bisa muncul tanaman yang baru. Nah, perkembangbiakan merunduk ini biasanya terdapat pada apel, pada melati, dan alamanda. Selanjutnya anak-anak, perkembangbiakan tumbuhan vegetatif buatan selanjutnya adalah dengan cara mencangkok. Kemudian yang terakhir adalah kultur jaringan. Oh ya,
Sedikit mengulas mengenai mencangkok ya anak-anak. Jadi mencangkok itu hanya bisa dilakukan pada tanaman yang berbatang keras dan berkambium. Kalau misalnya pohon pisang itu kira-kira bisa tidak anak-anak untuk dicangkok? Tentunya tidak bisa ya anak-anak, karena pohon pisang itu tidak memiliki batang yang keras dan tidak pula berkambium. Baik anak-anak, untuk selanjutnya yang menjadi tugas untuk kalian adalah silahkan kalian membuka buku, kemudian mencermati pada buku tersebut langkah-langkah mencangkok itu apa saja. Kalian tulis pada buku kalian masing-masing langkah-langkah mencangkok yang benar. Jadi tugas yang pertama adalah menuliskan langkah-langkah mencangkok. Kemudian tugas yang kedua adalah menuliskan pada buku tulis kalian hal-hal yang menjadi kelebihan dan kekurangan mencangkok. Silahkan dua tugas itu kalian tulis pada buku tulis kalian masing-masing. Baik anak-anak, demikian tadi penyampaian materi dari Pak Yasi. Mudah-mudahan kalian bisa semakin paham tentang materi tentang cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan ini. Silahkan anak-anak tetap belajar di rumah, banyak membaca buku pelajaran yang sudah dibagikan oleh Pak Yasi. Di rumah tetap menjaga kesehatan, rajin cuci tangan, agar selalu terhindar dari wabah COVID-19. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.